warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bima Podcast, Bincang Mahasiswa Icopin University. Nah, untuk tema kali ini kita akan membahas tentang Munas ya. Nah, perkenalkan nama saya Pevin Febrianti Lestari. Di sini saya akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, di sini saya ditemani oleh ada Resma Icopin University dan ada Menlu. Boleh nih Kak, perkenalan dulu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ataupun kapan itulah ya teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Maulana Malik, bisa dipanggil Baim. Saat ini saya menjadi presiden mahasiswa BMKM Icopin University. Dan hari ini juga diundang oleh teman-teman dari Kementerian Medcominfo untuk membahas mengenai Munas itu sendiri. Sekian. Boleh Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Ramadan. Saya selaku Menteri Luar Negeri BEM Icopin University. Sudah? Ya, oke. Pada beberapa bulan ke belakang, ini kan ikut ini ya Munas, tepatnya pada bulan Mei di Kalimantan. Betul. Nah, apa sih Munas itu menurut AA? Oke, mau dijawab sama siapa nih? Menlu atau saya pribadi atau dari Menlu Pres nih? saja. Boleh? Oke, untuk berbicara soal Munas sendiri, singkatnya itu dari Musyawarah Nasional. Namun sebetulnya itu merupakan pertemuan dari seluruh badan eksekutif mahasiswa yang tergabung ke BMC Kerakyatan. Dan di sana pun kita membahas terkait isu-isu yang di nasional, dan juga kita melakukan reorganisasi baik itu pemilihan koordinator pusat, koordinator wilayah, dan juga koordinator isu, seperti itu kurang lebihnya. Dan Nah, juga menurut- ada koordinator media. Kormed itu biasa disebutnya. Iya, biasanya kan Kormed itu ngemegang soal sosial medianya Iya. di BMC Kerakyatan. Nah, itu pemilihannya gimana nih, Kang? Pemilihan Pemilihan untuk Korwil, iya, Korwil, Korwilnya. Korpus ataupun Kormed dan Korsus yang gitu. Iya. Jadi mungkin kalau misalkan Korwil itu dipilihnya secara musyawarah sih, cuman tergantung dari wilayahnya begitu. Jadi hanya beberapa keanggotaan BEM saja yang itu ikut memilih Korwil, koordinator wilayahnya. Dan biasanya itu diurus oleh wilayahnya masing-masing, dan Korpus itu biasanya mengambil suara dari Korwil ya Pres ya. Ya betul. Dari Korwil, dan Kormed pun itu mengajukan diri, dan jikalau misalkan tidak ada kampus lain yang mengajukan ingin menjadi Kormed ataupun Korsu, itu biasanya bisa langsung berjalan dengan lancar gitu. Pemilihan Kormed itu berbarengan dengan Korsu ya? Ya, Berbarengan sama Korsu. koordinator isu gitu. Oke. Nah, untuk tanggapan tentang acara Munas itu menurut AA gimana nih? Boleh dari Pres dulu. Oke, kalau misalkan tanggapan mengenai acara Munas, sebetulnya ini jadi apa ya? Kunjungan pertama ya untuk di eksternal Munas ini, dan betul di kepengurusan ini maksudnya ya, di kabinet Adisti. Cuma kalau untuk tanggapan sendiri memang menarik, karena kan di dalamnya banyak sekali hal-hal yang belum kita ketahui juga gitu ya. Itu menjadi bekal kita untuk teman-teman di KM Icopin nanti gitu kan. Kemudian terkait apa ya namanya, ini menjadi peluang BMKM Icopin University sebetulnya, karena kita ada rencana juga menjadi anggota koordinator isu di ekonomi dan ketenagakerjaan. Kurang lebihnya itu sih sebetulnya untuk tanggapan musyawarah nasional ini, karena apa ya, memang berfokusnya kita di persidangan sih pada saat pemilihan tadi, Korpus, Korwil, kemudian Korsu, Kormetnas juga seperti itu fokusnya. Sepakat sih dengan apa yang tadi Pres sampaikan. Sebenarnya ketika di lapangan memang terasa sekali begitu dinamika politiknya. Oke. Nah, fungsi dari Munas tersebut itu apa? Sebenarnya balik lagi ke tadi pertanyaan awal itu kan, dengan Munas itu diselenggarakan ketika bergantinya kepengurusan, yaitu pemilihan Korpus, Kormed, Korsu, dan Korwil dan lainnya. Itu sih fungsi diadakan Munasnya. Betul. Selain itu juga ya mempersilaturahmi Nah, lah, karena kan kita tidak bisa pungkiri kalau bahas tim mahasiswa kan itu berganti tiap tahun atau tiap periode ya. Kita nggak ada yang selamanya. Artinya setiap pergantian periode itu perlu dipertemukan kembali agar gerakan kita itu benar-benar masih atau utuh. Nah, gitu. Iya. Dan di dalam Munas pun ada kan tentang pertanggungjawaban kepengurusan periode sebelumnya. Seperti itu sih. Banyak apa ya, banyak agenda di dalam Munas tersebut sih. Nah, apa ya? Dengan
dengan mengikuti itu ya, mengikuti Munas itu, apa sih keuntungan yang dapat diambil untuk BEM Ikopin? Nah, gimana nih Pak Menlu? Biasanya Pak Menlu ini karena ini forumnya sebetulnya secara tidak langsung forum Menteri Luar Negeri ya. Iya. Mungkin Pak Menlu bisa menjawab. Saya rasa ya, kalau misalkan berbicara keuntungan ya, tentu keuntungan banyak sekali yang kita dapatkan selain berbicara tentang pengalaman, terus kita mengetahui bagaimana dinamika di persidangan di BEMSI kerakyatan. Tentunya kita ya menambah relasi dan lain sebagainya. Mungkin benefit ya tentu ketika kita bergerak keluar ya tentu kawan-kawan dari universitas lain pun pasti bakal tahu bahwasanya kampus Ikopin University itu ada loh. Iya. Gitu sih. Kita ngelihatnya lebih ke sana sih. Pembelajaran juga ya buat Mukernas mendatang. Belum lagi kan kita juga akan mengadakan musyawarah kerja nasional dan kebetulan kita menjadi tuan rumahnya di Forum Sosial Nasional Masyarakat. Forum Nasional Sosial Masyarakat Iya. begitu kan. Oke. Ya mungkin dari press ada yang ingin. Cukup sih sebetulnya, udah tersebutkan semua. Nah, itu untuk pembahasan di dalam Munas itu apakah tentang Korwil, pemilihan Korwil atau ada apa lagi tuh dalam pembahasannya? Atau hanya itu saja tentang sidang, pemilihan Korwil? Mungkin agendanya di dalam Munas. Oh iya. Agendanya seperti apa aja. Silakan press Boleh. kan yang datang di hari pertama paling pertama, saya kan menyusul hari ketiga gitu. Boleh. Ya, jadi Menlu ini nyusulnya dari ketiga gitu. Emang kan sedang terkendala ya. Terkendala masalah Ya, biaya. Kemudian ini sih kalau misalkan disebut agenda acara kan 7 hari. Bentar, saya tanya dulu ke Menlu. Persidangan tuh 5 hari ya atau 4 hari? 5 hari. 5 hari. Berarti hari pertama itu ada ini opening ceremony. Kemudian 5 juga hari, 5. disambut oleh seminar-seminar nasional. Entah itu cukup banyak ya, seminar nasional itu pematerinya ada sekitar 5. Pembahasannya itu lebih kepada ibu kota negara, perpindahan. Terus yang kedua itu tentu saja langsung masuk ke persidangannya. Dan persidangan itu sekitar 4 atau 5 harian lah ya. Dan di dalamnya itu tentu saja ada lembar pertanggungjawaban, pembahasannya LPJ dari setiap kepengurusan yang sudah menjalankan. Terus juga ada pemilihan, tadi ya telah disebutkan koordinator isu, koordinator media, kemudian ada koordinator wilayah dan juga koordinator pusat. Dan untuk koordinator pusat itu ada dari Universitas Negeri Semarang. Kemudian di sebelum hari terakhir kita kepulangan juga ada field trip. Field tripnya itu lebih kepada ini ya, kita diperkenalkan ke daerah-daerah ini di pariwisata Banjarmasin. khusus di sana ya, ataupun Kayak ciri khas lah ya, sungai apa yang 1000 sungai. 1000 sungai, terus ada pulau kembang yang isinya banyak monyet. Nah, terus kita naik otok-otok perahu-perahuan nih Pres ya. Iya betul, kayak gitu sih kurang lebihnya kalau misalkan dibicarain agenda. Namun yang menjadi intisari atau yang jadi benar-benar fokusnya itu dari persidangan yang tadi di dalamnya ada pemilihan dan pembahasan isu dan juga deklarasi gerakan. Betul. Oke, nah perasaan AA nih bisa ikut ke dalam acara Munas gimana nih? Perasaan kita Pak Pres Menlu. senang. Tentunya senang ya Pres ya. Ya kita mah senang kalau berbicara tentang perasaan ya, tentu kita sangat senang sekali bisa mengikuti agenda kegiatan yang seperti itu. Iya. Begitu. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan ataupun diberi amanat untuk mewakilkan kampus kita berangkat keluar begitu. Sebenarnya benar-benar momentum karena kan di awal kepengurusan itu Ini jadi bakal untuk Menlu ketika memang ada konsolidasi keluar ataupun hal-hal semacamnya. Oke. Nah, pas mau ke sana gimana? Ada kendala nih? Gimana Pak Menlu? Gimana Pres? Seharusnya nanyanya ke Menlu ya, karena kan datangnya hari ketiga, berarti tahu betul tuh kendalanya. Kalau untuk AA dari Presma, Nah. karena kan dari awal nih datangnya. Sebenarnya kalau dari saya sendiri nggak ada kendala ya, Ya. untuk keberangkatan saya. Ini kan berbicara keberangkatan terlebih dahulu, tidak ada kendala. Namun ya itu cuma kendala pribadi pun ya, karena belum pernah naik pesawat ke Kalimantan. Ya kan pasti ada rasa-rasa kekhawatiran tersendiri gitu. Cuma itu aja. Namun dari Menlu bagaimana gitu? Kendala dari Menlu. Iya. Yang pertama sih pasti kendalanya terkait perihal logistik ya. Nah itu ya kita berusaha gitu agar saya juga bisa berangkat gitu ke sana ke sini kan. Ya sebenarnya permasalahan utama teh ya dari logistik. Adapun saya sebenarnya belum vaksin 2,
dan jadi saya harus PCR dulu. Dan juga saya Oh. pertama kali naik pesawat. Jadi Untung nggak rame. nyasar ya? Heeh. Untung pesawatnya nggak dar gitu. Gitu Nah, sih. nah tadi kan pas berangkat nih. Nah, untuk pulangnya gimana? Ada kendala gak nih? Kalau disebut, nah ini ada yang konyol ya kalau misalkan kendalanya. Jadi Menlu itu salah beli tiket pesawat. Jadi Iya. jamnya nggak bareng. Ya wajar aja mungkin Menlu di sana lagi apa ya, demam panggung karena pesawat. Demam Jadi panggung. ngegeter tangannya waktu beli Iya. tiket kayaknya. Kayak gitu ya. Amin. Enggak, sebenarnya kan salah pembicaraan aja. Waktu awal yang mesen tiket awal tuh Pres pulang pergi kan. Saya belum mesen tiket buat pulang. Nah, saya nanya, "Pres pulang jam berapa?" Jam 3.30. Berarti setengah 4 sore kan. Nah, aneh ngedengarnya kayak gitu. Ternyata jam 13.30. Gitu. Tapi alhamdulillah ya bisa sampai ke sana. Ada di podcast kali ini. Nah, Iya, pasti. Oke, nah ada gak sih pesan untuk apa ya acara Munas ke depannya? pesan Kalau disebut pesan, bukan pesan untuk Monas sebenarnya ya, cuma untuk periode kita ke depannya. Iya. Cuma kan nggak kurang etis juga ya disebut mau ngomongin untuk periode depan karena kita pun belum triwulan, artinya kita belum genap 3 bulan menjalankan program. Cuma harapan besarnya ketika kita Munas nanti, ini artinya ada proyeksi yang kita bawa nanti untuk kedepannya untuk BMI Kopin ya bisa mengambil peran di sana, entah itu menjadi koordinator isu, korwil, Kornetnas ataupun segala macamnya, agar apa ya namanya, kita itu bisa memperlihatkan juga, dan kita pun akan enak nanti sharing-sharing soal kajian. Khususnya kan kita menginginkan koperasi ini lebih didorong gitu ya. dinaikkan. Ya, artinya kita juga perlu peran yang strategis di sana kayak gitu. Itu aja sih pesannya untuk Munas ke depannya. Dan selain itu harapannya waktu untuk Munas ke depannya sepertinya minimal 3 orang delegasi. Kenapa 3 orang? Karena kan di sana kita tidak hanya fokus untuk pada saat acara tadi ya, tentang field trip segala macam, tapi kita perlu informasi ini tuh untuk menjalin juga silaturahmi. Sebenarnya arahnya ke sana gitu. Cukup. Untuk Pesan dari saya Kak juga. Medi, ya? Ya pesan-pesannya lah, semoga ketika esok lusa kita akan berangkat untuk agenda-agenda seperti itu yang memang membutuhkan kos yang lumayan, saya harap kawan-kawan bisa membersamai lah begitu kan. Apalagi ketika kita memang ingin mengambil suatu peran di ruang lingkup eksternal begitu. Paling gitu aja sih, semoga lah esok lusa kita bisa berangkat banyak ke sana. Kan biar enak juga gitu di sana juga kan, jadi agar lebih tidak cuman hanya Pres dan Menlu saja yang mendapatkan pengalaman, namun seperti jikalau Medcom untuk penyiaran segala macam. Jadi kan ada kalau di Medcom live report ya, seperti itu. Nah, live streaming. Tapi Biar jangan ada main game. dokumentasinya ya. Gitu sih. Soal ini gimana Pak? Setelah Munas katanya ada rakernas juga. Ya, ada rakernas juga katanya mah, perkiraan sih bulan Agustus yang akan Iya. berlangsung di Bali. Bisa sambil jalan-jalan ya. Ya sih, kita nggak gitu sih sebenarnya, kita lebih fokus kepada agenda tersebut. Iya, bagus. Kita nggak sempet jalan-jalan kalau Pusing mikirin agenda sebenarnya. Karena kan apa ya? Kita juga sebenarnya ini pertanggung jawab itu bukan hanya orang setelah menjadi di korwil, korpus ataupun segala macamnya, tapi kita selaku anggota juga ada pertanggungjawaban secara moral lah ya. Dan kita pun di sana memang ya paling gitu sih. Ya, untuk struktur Munas itu sendiri bagaimana nih, Kak? Silakan Pak Pres. nggak akan dijawab sama Menlu nih. Kayak kalau misalkan struktur Munas atau lebih tepatnya struktur kepengurusan BMC kerakyatan yang terbaru ya. Ya kalau untuk koordinator pusat sendiri sekarang ada di Universitas Negeri Semarang. Itu dan bagaimana sih korpus ini? Korpus ini lebih ke arah koordinator saja, tapi sifatnya benar-benar pusat nasional gitu secara keseluruhan. Nanti juga akan saya jelaskan ada beberapa perbedaan. Dan kemudian ada Kormed ya, koordinator Kormed. media. Dan tentu saja di sana menjadi medianya ya.
yang meliput segala macam, entah kita waktu aksi, kita waktu diskusi, ataupun kita sedang mengadakan seminar-seminar ataupun acara konsolidasi lainnya ya. Kayak yang selanjutnya ada koordinator wilayah. Nah, kalau tadi ini ada perbedaan dengan korpus. Kalau koordinator wilayah artinya mengkoordinasikan ataupun mengakomodir wilayahnya tertentu. Contohnya misalkan wilayah 4 itu kan Jawa Barat, Jawa Barat berarti mengakomodir wilayah Jawa Barat si BEM-nya itu. Sedangkan berarti yang korpus tadi itu keseluruhan. Berarti perbedaannya antara lingkup ya, cuma lingkup aja. Ruang lingkup. Nah, selanjutnya ada koordinator isu. Nah, di mana koordinator isu itu ada sekitar 12 ya. Sekitar 12 dan salah satunya yang sempat saya sebutkan tadi, ekonomi dan ketenaga kerjaan. Artinya fokus isunya di sana akan menggali mengenai isu-isu ekonomi dan ketenaga kerjaannya sekarang hype-nya sedang apa dan hal-hal apa sih yang harus disolusi ataupun yang diangkat isunya, kayak gitu kurang lebih mengenai struktural ya. Oke, nah untuk isu itu cuman sekitaran itu aja atau Banyak sih, ada Banyak. 12, ada politik demokrasi, Oh, ada iya. korupsi, hukum jadi dan membahas HAM. semua gitu ya? Mm-mm. Oke. Nah untuk proyeksi BEM Ikopin itu ke Munas apa? Gimana kamu? Untuk proyeksi, Iya. ya kita kan sebenarnya ketika berbicara tentang proyeksi ke depan kita berjalan akan seperti apa, kan tentunya ini harus melibatkan ruang lingkup internal, Iya. yaitu ormawa-ormawa yang berada di KM Ikopin. Nah sebenarnya untuk proyeksi saat ini ya begitu, paling seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Pres, kita akan mengambil keanggotaan di Korsudi ekonomi dan ketenaga kerjaan. Namun untuk tahun depan kita masih mengancang-ancang sih, cuman sudah kita sudah memikirkan bahwasanya memang kita harus mengambil peran yang sentral begitu. Oke. Nah, kan sebentar lagi juga bakal ada Rakernas ya, betul? Nah, pada bulan Agustus. Nah, Diperkirakan bulan Agustus. iya. Nah, itu perbedaan Rakernas sama Munas itu apa? Ya, gimana, Perbedaan Kamu? Munas dan Rakernas gimana, Pres? Silakan. Oke, untuk perbedaan secara general tentu saja kalau Munas itu lebih kepada musyawarah ya, sesuai singkatannya musyawarah nasional. Itu membahas tentang laporan pertanggungjawaban dan juga pemilihan pengurus baru. Sedangkan untuk rapat kerja nasional ini fokusnya itu ke proyeksi kerja yang akan dilaksanakan. Sebagai contohnya misalkan di koordinator isu itu akan proyeksi rencananya kerjanya apa aja, misalkan ada seminar lah atau apa segala macamnya kayak gitu kurang lebihnya. Raker kan namanya juga Rakernas, rapat kerja. Ya begitu kan. Iya betul. Iya, betul. Cerdik sekali ya. Dari namanya juga udah Rakernas, berarti rapat kerja nasional, berarti isinya tentang rapat kerja, kerjanya proyeksinya mau kemana gitu. Ya, cerdik. Ya. Iya. Cendikawan Anda. Oke. Nah, untuk ini tempat Rakernas bakal di mana nih diadainnya? Udayana atau mana itu? Intinya di Bali cuma Undiknas ya. iya, Universitas Denpasar. Pendidikan Nasional. Oh iya. Gitu. Ya Undiknas. Amin. Iya, meureun kalau nggak salah ya. Kemarin lupa, cuman kita kemarin udah ini ya, udah ada komunikasi ya. Iya, betul. Aduh. Ya gitu, Bu MC. Nah, untuk persiapan Rakernas dari BEM Ikopin itu udah sampai mana sih? Sebelumnya sih kita persiapan untuk Rakernas ya memang sudah memikirkan untuk pemberangkatan ke sana ya, cuman balik lagi sebenarnya yang menjadi permasalahan yaitu terkait di logistik. Iya. Pres dan saya pun sebenarnya tidak ingin jikalau berangkat Rakernas nanti hanya 2 orang lagi. Kita pengennya 3 orang gitu, jadi biar enak aja gitu nanti geraknya di sana seperti apa ya, walaupun ini Rakernas tendensi atau dinamikanya tidak seperti Munas kemarin kan. Nah gitu sih paling persiapan ya, langkah-langkah apa yang nanti kita akan ambil, apakah kita jadi untuk mengambil keanggotaan di koordinator isu ekonomi dan ketenagakerjaan atau tidak. Namun kan kemarin sudah mengambil kesepakatan di internal bahwasanya kawan-kawan ormawa sudah merestui lah, alhamdulillah begitu. Nah, mungkin Pres ingin menambahkan terkait boleh. persiapan. Kurang lebihnya sama sebenarnya untuk persiapan rapat kerja nasional. Kita juga lagi menyiapkan hal-hal yang memang harus disiapkan gitu ya. Contohnya kayak tadi kan pengajuan. Kemudian kita juga kan lagi memprediksi lah
terkait high risk atau enggaknya pas nanti kita mengikuti rakernas, karena kan Bali lebih jauh berarti ya, atau lebih dekat gitu? Lebih dekat lebih jauh sih. Lebih dekat sih, soalnya masih satu Kamu pulau. pernah ke Bali emang? Belum. Oh belum. Ya itu terhitungnya meskipun masih deket, tapi kan perlu makan maksudnya di sana, meskipun Iya. nanti ada include ya, siapa tahu kan kita pada saat di Pengen sana ada jajan. hal yang tidak terduga maksudnya gitu. Apalagi Tiba-tiba kan lapar. travel juga kan seperti ke Kalimantan juga lumayan ya bolak-balik kayak gitu. Mempersiapkan itulah kesiapan logistik dan juga kesiapan materi pada saat kita akan mengajukan Keanggotaan atau apapun itu ya. ya. Iya. Gitu sih ya, logistik sih yang harus kita siapkan dengan matang sepenuhnya mah. Nah, rencananya ini siapa sih yang bakal mengikuti Rakernas nantinya? Rencana pastinya kan pres harus selalu ikut ketika memang ada agenda-agenda besar di luar Iya. kan. Menlu juga kan, Iya. Menlu sebagai pengawal pres kan, itu kan itu emang dua kombinasi yang tidak bisa terpisahkan. Nah paling satu lagi nih, kita sebenarnya pengen 3 orang gitu kan. Cuman kita balik lagi nanti kita ngelihat kondisi logistik apakah kita siap untuk memberangkatin 3 orang atau tidak, Iya. gitu sih. Ya gitu Mungkin ada tambahan? cukup. Cuman nggak tahu juga ya kan, karena kalau diperkirakan rakernas Agustus, Ya. sementara kan di September kita ada PK2MB. Iya. Nah ditakutkan pres tidak bisa karena sibuk mengurus PK2MB. Ya mau tidak mau ya Menlu paling berangkat nanti berdua sama yang lain. Nah, kalau misalnya Pres gak bisa nih, itu mau siapa? Ya Rencana. paling staf hubungan luar kampus, kalau enggak dari kawan-kawan yang memang yang tupoksinya memang sama gitu dengan agenda yang kita akan kita kunjungi gitu, atau kita ikut serta gitu sih. Cuman ya nggak tahu, balik lagi apakah pres nanti bisa ikut atau tidak kan, gimana nanti. Ya intinya balik lagi ke Nah. Presmanya gitu. Dan juga logistik Iya. begitu. Logistik jadi dimohon lah. Oke, untuk logistik boleh ya. Oke, terima kasih kepada Presma sama Amenlu yang menyempatkan nih waktunya untuk bincang-bincang di sini bersama Pebi. Nah, oke teman-teman yang ada di rumah, terima kasih sudah menonton awal sampai akhir. Semoga program bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.